Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rohmah Infantri, Magister Pendidikan Islam, dan teman-teman kelas 1B yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Asri, nomor absen 47. Di sini kami dari kelompok 8 Sosiologi Pendidikan akan mempresentasikan materi pembelajaran yang berjudul Hubungan Pendidikan dan Ekonomi serta Sosialisasi di Sekolah. Namun sebelum itu, alangkah baiknya perkenalkan dahulu anggota kelompok kami. Saya Elok Fatihatus Sholihah, nomor absen 08. Perkenalkan, nama saya Aulia Siva Putri Anggraini, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Elida Baladi, absen 33. Selanjutnya yakni penampilan video materi hubungan pendidikan dan ekonomi serta sosialisasi di sekolah. Silahkan menyaksikan. Pengertian pendidikan. Dalam bahasa Inggris, pendidikan berarti education, sedangkan dalam bahasa Latin berarti educatum, yang berasal dari kata e dan duco. E berarti perkembangan dari luar, dari dalam, ataupun perkembangan dari sedikit menuju banyak. Sedangkan duco berarti sedang berkembang. Dari sinilah, pendidikan bisa juga disebut sebagai upaya guna mengembangkan kemampuan diri. Menurut Wikipedia, pendidikan ialah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian, serta pelatihan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan ialah proses pengubahan sikap atau tata laku seseorang ataupun sekelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Sedangkan menurut para ahli pendidikan ialah yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Yang kedua, menurut Stella Van Patten Henderson, pendidikan yaitu suatu kombinasi dari pertumbuhan dan perkembangan insani dengan warisan sosial. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. Imam Barnadib, pendidikan adalah suatu usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Yang keempat, menurut Aristoteles, pendidikan adalah suatu fungsi dari suatu negara dan dilakukan terutama setidaknya untuk tujuan negara itu sendiri. Yang kelima, perkembangan secara bertahap, baik secara fisik atau lahiriah maupun secara mental atau batiniah. Menurut Socrates, pendidikan adalah suatu sarana yang digunakan untuk mencari kebenaran, sedangkan metodenya adalah dialektika. Lalu menurut Confucius, pendidikan melahirkan keyakinan diri melahirkan harapan, dan harapan melahirkan perdamaian. Selanjutnya menurut Paul Freire, pendidikan ialah usaha untuk mengembalikan fungsi pendidikan sebagai alat yang membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan ketertindasan. Pendidikan haruslah berorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri. Menurut Albert Einstein, pendidikan ialah sesuatu yang tersisa setelah seseorang melupakan apa yang ia pelajari di sekolah. Pengertian ekonomi. Ekonomi adalah ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi merupakan ilmu yang membuat berbagai kegiatan dilakukan untuk dicari solusi. Solusi ini menjawab keberadaan kegiatan produksi, distribusi, sampai konsumsi yang dikenal sebagai prinsip ekonomi. Bapak Sosiologi Ibnu Khaldun memberikan definisi ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang positif dan normatif. Mempelajari ekonomi tidak semata memenuhi kebutuhan, tetapi turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan individu. Sedangkan menurut para ahli ekonomi ialah
Yang pertama, menurut Adam Smith, ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Yang kedua, menurut Alfred Marshall, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tindakan manusia secara perorangan pun kolektif dan kaitannya dalam penggunaan barang-barang material. Yang ketiga, menurut Abraham Maslow, pengertian ekonomi adalah satu bidang pengajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui penggemblengan segala sumber ekonomi yang ada dengan kerasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Yang keempat, menurut Emmanuel Lang, pengertian ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran atau kondisi di mana manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Yang kelima, menurut Mill J.S., pengertian ekonomi adalah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. Yang keenam, menurut Suherman Roshidi, pengertian ekonomi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memberikan pemahaman tentang segala yang timbul di lingkungan masyarakat dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidup dan upayanya mencapai kemakmuran. Yang terakhir, menurut Paul A. Samuelson, pengertian ekonomi adalah cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. B. Hubungan pendidikan dan ekonomi. Dengan kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin meningkat, faktor pendidikanlah yang akan membantu pertumbuhan ekonomi itu. Karena dengan pendidikan itulah akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih profesional. Konsep pendidikan sebuah investasi yang digambarkan sebagai intervensi kekuatan ekonomi telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor ekonomi merupakan prasyarat kunci bagi sektor-sektor pertumbuhan lainnya. Konsep tentang investasi sumber daya manusia yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi harus pula dibangun dan dikembangkan dari sebuah struktur dan sistem ekonomi yang tentang investasi sumber daya manusia yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi harus pula dibangun dan dikembangkan dari sebuah struktur dan sistem ekonomi yang mendukung pendidikan yang berkualitas. Proses sosialisasi di sekolah. Sosialisasi itu sebagai proses belajar yang membimbing anak ke arah perkembangan kepribadian sosial sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan efektif. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi proses perlakuan dan bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat. Proses membimbing yang dilakukan oleh orang tua tersebut disebut proses sosialisasi. Dalam proses sosialisasi, kegiatan-kegiatan yang dicakup adalah sebagai berikut. 1. Belajar atau learning. 2. Penyesuaian diri dengan lingkungan. 3. Faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi. 4. Kendala dan pendukung proses sosialisasi. 5. Fungsi dan peranan sekolah dalam proses sosialisasi peserta didik. Pengaruh iklim sosial terhadap sosialisasi anak. Pada umumnya, dapat kita bedakan dua macam iklim sosial yang ekstrim, yakni iklim yang demokratis dan autokrasi, seperti telah diuraikan sebelumnya menurut kepribadian guru. Dalam iklim demokratis, anak-anak mendapat lebih banyak kebebasan untuk berkelakuan menurut kepribadian masing-masing. Sedangkan iklim autokrasi, kelakuan anak dikontrol ketat oleh guru. Namun, individu yang hanya dapat berbuat menurut perintah orang lain tanpa diberi kesempatan untuk memberi pertimbangannya sendiri, sukar akan berkembang menjadi manusia yang sanggup berpikir dan berdiri sendiri. Bahkan sulit menjalankan perannya dengan baik dalam iklim demokrasi. Penelitian mengenai masalah ini pernah dilakukan oleh Kurt Lewin dan Ronald Lipititu pada tahun 1939.